Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4 semuanya. Ketemu lagi sama Ibu dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masih tentang tema 7, subtema 1 dengan muatan pelajarannya IPA ya nak. Kita akan membahas tentang gaya. Baik, langsung saja kita perhatikan ya pengaruh gaya terhadap benda. Anak Ibu lihat ada gambar Bapak sedang mengayuh becaknya ya. Nah, ini termasuk salah satu contoh gaya. Yang dimaksud dengan gaya apa ya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain benda yang diam menjadi bergerak. Contoh, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Jadi sebaliknya ya. Tadi dari diam menjadi bergerak, sekarang yang kedua dari bergerak menjadi diam. Contohnya pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm. Nah, yang tadinya dikendarai setelah direm menjadi berhenti. Yaitu gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong itu diinjak atau diremas ya menggunakan tangan, maka botol tersebut akan berubah bentuk. Seperti pada gambar ya ada contohnya, atau contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Jadi yang ditiup ya, seperti itu. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. Atau seperti yang tampak pada gambar itu juga termasuk gaya otot. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke tanah. Penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Macam-macam gaya selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang digunakan menggunakan pegas elastis. Contohnya ini seperti anak sedang bermain ketapel atau sedang menarik busur panah ya. Gaya yang keempat adalah gaya magnet, yaitu gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Macam gaya selanjutnya, yang kelima adalah gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Yang keenam atau macam gaya yang terakhir yaitu gaya gesek. Adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Misalkan anak ibu sedang berjalan, itu terjadi gaya gesek antara alas kaki kita dengan lantai. Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disampaikan ya tentang pengertian gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Seperti contohnya kalau pada gambar yaitu mendorong bel rumah ya.
Contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ayah mendorong atau menarik meja, anak made menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, atau ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Jadi, kita juga jangan terlalu menggunakan otot kita terlalu berlebihan. Oke, baik anak ibu, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.